Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Silvi, kita membahas tentang operasi pecahan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Untuk yang sudah memberikan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Pecahan. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pecahan, yaitu bilangan yang berbentuk A per B. Sedangkan pecahan yang dipelajari adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang operasi pecahan. Yang akan kita pelajari adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pecahan kita perhatikan contoh, yaitu 4 per 5 ditambah 2 per 3. Di sini kita lihat penyebutnya adalah 5 dan 3. Maka untuk penjumlahan dua pecahan kita harus cari KPK-nya atau kita samakan penyebutnya, yaitu kita mengalikan 5 dengan 3. Kemudian pembilang juga kita kalikan dengan 3. 4 kali 3. Jadi pembilang dan penyebut kita kali dengan angka yang sama. Kemudian kita tambah dengan 2 per 3. Nah, 3 kita jadikan 15 dengan mengali dengan angka 5. Supaya penyebutnya jadi sama. Maka 2 juga kita kali dengan 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya 12 per 15 ditambah 10 per 15. Sama dengan 22 per 15. Nah, karena pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka ini kita bisa uraikan menjadi 15 per 15 ditambah 7 per 15. Nah, 15 per 15 ini sama dengan 1. 7 per 15. Jadi inilah hasil dari penjumlahan ini. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, penyebutnya adalah 3 dan 6. Maka di sini KPK-nya adalah 6. Jadi kita tinggal mengalikan dengan angka 2. 3 kali 2. Nah, pembilang juga kita kali dengan 2, yaitu 1 kali 2. Ditambah 5 per 6. Hasilnya adalah 2 per 6 tambah 5 per 6 sama dengan 7 per 6. Karena pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka ini kita bisa rubah jadi pecahan campuran juga menjadi 1 per 6. Contoh berikutnya adalah penjumlahan dua buah pecahan campuran, yaitu 2 3 per 4 ditambah 3 1 per 3. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, berbentuk pecahan campuran, kita boleh terlebih dahulu menjumlahkan angka di depannya, yaitu 2 tambah 3, kemudian kita kurung. Nah, sekarang kita jumlahkan pecahan biasanya, yaitu 3 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, karena pecahan ini
belum sama penyebutnya, maka perlu kita samakan. Nah, kita tulis 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, yaitu KPK-nya menjadi 12. Maka 3/4 itu kita kali dengan 3. Pembilang juga dikali dengan 3. Kemudian 1/3 kita kali dengan 4. Pembilangnya juga dikali dengan 4. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 5. Ini tetap kita tulis. Kemudian 9 tambah 4/12. Nah, dari 9 tambah 4/12 kita dapatkan hasilnya itu 5, 13/12. Nah, 13/12 ini bisa kita uraikan menjadi 12 12/12 tambah 1/12. Nah, 12/12 ini adalah 1. Maka kita masukkan ke sini menjadi 6. 6 1/12. Maka inilah hasilnya. Atau bisa juga nanti kita dengan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kita perhatikan pecahan desimal. Di sini pecahan desimal kita tinggal mengurutkan supaya lebih mudah. 3,42 ditambah dengan 2,6. Koma kita tempatkan dengan sejajar. Maka hasilnya adalah ini 2, kemudian 4 tambah 6, 10. Kita tulis 0,1, maka hasilnya adalah 6. Koma kita turunkan menjadi 6,02. Contoh berikutnya adalah 10 1/3 ditambah 8 7/8. Penyelesaiannya adalah 10 ditambah 8 1/3 kita tambah dengan 7/8. Karena penyebutnya belum sama, maka kita kalikan. 3 kita kali 8, maka 1 juga dikali dengan 8. 7 dikali dengan 3, maka 8 juga dikali dengan 3, supaya penyebutnya sama. Maka dapatkan hasilnya 18. Ini 8/24 ditambah 21/24. Sama dengan 18 29/24. Nah, ini bisa kita uraikan lagi karena pembilang lebih besar dibandingkan penyebut. Maka didapatkan hasilnya 18, kemudian ini 24/24 ditambah 5/24. Maka 24/24 ini sama dengan 1. Maka 1 kita masukkan ke sini sehingga didapatkan hasilnya 19 5/24. Inilah hasilnya. Pengurangan pecahan. Kita perhatikan contoh 5/2 dikurang dengan 3/5. Untuk pengurangan caranya hampir sama dengan penjumlahan, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Di sini kita perhatikan penyebutnya adalah 2 dengan 5. Maka kita kalikan menjadi 10. Nah, 10 adalah KPK-nya. Nah, kita uraikan di sini. Berarti ini 2 kali 5. Pembilang juga kita kali dengan 5. Berarti 5 kali 5. Kemudian kita kurang dengan 3/5. 5 kita kali dengan 2, kemudian 3 kita kali juga dengan 2. Jadi dikali dengan angka yang sama. Maka didapatkan hasilnya adalah 25/10
dikurang dengan 6 per 10. Maka hasilnya adalah 19 per 10. Kita rubah jadi pecahan campuran. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1, 9 per 10. Kemudian contoh yang kedua kita perhatikan 4 per 5 dikurang dengan 2 per 4. Nah ini kita lihat KPK-nya adalah 20. Maka 4 per 5 kita kali dengan 4. Kemudian kita kurang 2 per 4 kita kali dengan 5. Nah didapatkan hasilnya 16 per 20 dikurang 10 per 20. Maka hasilnya adalah 6 per 20. Contoh berikutnya adalah pengurangan dua bilangan campuran. Nah ini kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengalikan 3 kali 5, kemudian ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 15 tambah 2 menjadi 17 per 5. Kemudian dikurang dengan 2 kali 2, 4 tambah 1 menjadi 5 per 2. Nah sekarang kita samakan penyebutnya. KPK-nya adalah 10. Maka 17 per 5 kita kali masing-masingnya dengan 2. Kemudian 5 per 2 kita kali dengan 5. Nah sehingga didapatkan hasilnya adalah 17 kali 2 34 per 10 dikurang dengan 25 per 10. Maka hasilnya adalah 9 per 10. Contoh berikutnya adalah, nah, sini kita perhatikan 2 1 per 3 dikurang 1 2 per 7. Ini juga bisa kita rubah menjadi pecahan biasa atau kita pakai cara seperti penjumlahan tadi. Nah, 2 dikurang 1. Ya, ini bilangan bulatnya. Kemudian pecahannya sepertiga dikurang 2 per 7. Nah, kita lihat hasilnya. 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian sepertiga dengan 2 per 7 kita samakan penyebutnya menjadi, jadi KPK-nya di sini adalah 21, maka 3 kita kali dengan 7, 1 juga dikali dengan 7. Kemudian kurang 2 per 7, 7 kita kali dengan 3, maka 2 juga kita kali dengan 3. Maka didapatkan hasilnya adalah 1, 7 per 21 dikurang 6 per 21. Maka hasilnya adalah 1, 1 per 21. Contoh berikutnya adalah pengurangan bilangan desimal. Nah, ini kita perhatikan untuk bilangan desimal sama dengan penjumlahan kita urutkan ke bawah. 1,05 dikurang 0,76. Nah, kita kurangkan seperti pengurangan biasa. 5 dikurang 6 tidak bisa, maka kita pinjam. Jadi kita pinjam dulu nih. Ini 10 berarti kita pinjam 1 nih jadi 9. Nah, ya satunya di sini ini berarti jadi 0, kemudian ini menjadi 15.
Nah, 15 kurang 6, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dikurang 7, 2. 0 kurang 0, 0. Maka hasilnya adalah 0,29. Perkalian pecahan, contoh 2/8 dikali dengan 3/5. Nah, untuk perkalian kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, per 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, 6/40 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 2. Maka didapatkan hasilnya adalah 3/20. Kemudian contoh lainnya yaitu 2 dikali 3/7. Nah, 2 ini sama dengan 2/1. Kita tuliskan 2/1 kali 3/7. Pembilang dengan pembilang kita kalikan, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian penyebut dengan penyebut, 1 kali 7 adalah 7. Maka hasilnya adalah 6/7. Kemudian contoh berikutnya adalah perkalian 2 buah bilangan campuran. Jadi ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali dengan 3, kemudian ditambah dengan 2. 2 kali 3, 6, tambah 2 sama dengan 8/3. Dikali dengan 1 kali 2, tambah 1. Jadi 3/2. Nah, untuk perkalian, kalau kita lihat angka yang sama seperti ini, kita bisa lakukan dengan cara menyederhanakan atau membagi. 3 kita bagi dengan 3, dapat 1. Kemudian 3 ini juga kita bagi dengan 3, hasilnya ada 1. Kemudian 8 bisa kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. Kemudian 8 bagi 2 adalah 4. Nah, sekarang baru kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan ini penyebutnya adalah 1 dikali dengan 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 4/1. Kita tulis 4 saja. Pembagian pecahan, kita perhatikan contohnya yaitu 2/10 dibagi dengan 3/5. Suku pertama kita tulis 2/10, kemudian tanda kita rubah menjadi kali. Suku kedua 3/5 kita balik menjadi 5/3. Nah, sekarang kita perhatikan 10 dengan 5 bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan angka 5. Maka didapatkan sini 2, di sini 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Per 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 1/3. Contoh yang kedua yaitu 4/8 dibagi dengan 3/6. Nah, di sini juga kita tulis 4/8, kemudian kita kali dengan 6/3. Maka kita perhatikan hasilnya adalah, kita lihat dulu mana yang bisa disederhanakan. 4 dengan 8 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian 6 dengan 3 juga bisa disederhanakan menjadi 2/1. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 2 kali 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 2/2 sama dengan 1.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu pecahan campuran. 2/3 dibagi dengan 1/3. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 3, 6, tambah 2, 8/3. 8/3 kita bagi dengan 1 kali 3, tambah 1. Jadi 4/3. Sama dengan kita rubah menjadi kali, kemudian 3/4. Maka kita lihat angka yang bisa kita sederhanakan yaitu 3 dengan 3, kemudian 8 dengan 4. Ini 8 bagi 4 jadi dapat 2, ini 1, dan ini 1. Maka kita kalikan 2 kali 1, 2, dan 1 kali 1 adalah 1. Jadi 2/1 kita tulis dengan 2. Kita lihat contoh dalam bentuk lain yaitu dengan menyederhanakan. Nah, soalnya adalah 5/6 dikurang 4/2/3 tambah 3/2/5. Nah, bentuk seperti ini kita bisa selesaikan dengan cara bilangan bulatnya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 5 dikurang 4 tambah 3. Kemudian kita kurung. Nah, kemudian kita pisah dengan pecahan biasanya, yaitu 5/6 dikurang 2/3 ditambah 2/5. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 5 kurang 4, 1 tambah 3, jadi 4. Nah, 6 dengan 3 dan 5, itu KPK-nya adalah 30. Berarti masing-masing akan kita kalikan sehingga menjadi 30. Nah, 6 kita kali dengan 5. Kemudian pembilangan juga dikali dengan 5. Kemudian dikurang 2/3. 3 kita kali dengan 10, maka 2 juga kita kali dengan 10. Supaya menjadi penyebutnya 30. Kemudian kita tambah dengan 2/5. Nah, 5 kita kali dengan 6, maka 2 juga dikali dengan 6. Maka dapatkan hasilnya adalah 4, kemudian ini 25/30 dikurang 20/30, kemudian ditambah 12/30. Maka hasilnya adalah 25 dikurang 20 adalah 5, kemudian ditambah 12 jadi 17/30. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian contoh lainnya, 21/2 dikali dengan negatif 3/4, kemudian dibagi dengan 1/7/8. Nah, di sini pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 1, jadi 5/2. Kemudian kita kali dengan negatif 3/4. Kemudian dibagi dengan, nah ini juga kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 8, kemudian ditambah 7. Menjadi 15/8. Nah, sekarang kita selesaikan. 5/2 dikali dengan negatif 3/4. Nah, pembilang kita kalikan dengan sama-sama pembilang, penyebut dengan penyebut. Kemudian kita perhatikan tanda. Ya, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Di 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Per 2 dikali 4 hasilnya adalah 8.
Kemudian kita bagi dengan 15/8. Maka kita dapatkan 15/8 dikali dengan 8/15. Nah, di sini angkanya sama, berarti ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah -1. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.